Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulih sayyidi sayyidil azim lil khalqil azim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah seluruh masjid Al-Ridha Jalan Jamal yang dimuliakan Allah, pengurus PKM yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat karunia fadilah kepada kita semua. Harapan dan doa kita tentu semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur kepada-Nya atas semua pemberiannya, atas semua anugerahnya, atas semua fadilah yang Dia titipkan kepada kita. Berbahagialah kita jika hari-hari kita adalah hari yang penuh dengan kesyukuran, hari yang penuh dengan kerelaan, hari yang penuh dengan keridhaan kepada Allah, kepada apa yang Dia titipkan untuk kita. Dan orang yang paling mampu melakukan semua itu tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita meniti jalan untuk menjadi umat terbaik yang disayanginya, dicintainya, dan kita menyayangi dan mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pertemuan ini kita masih bicara tentang tasawuf, tapi karena konteks kejadian yang terjadi pada 2 minggu belakangan ini, maka kita akan mengambil tema musibah dalam perspektif tasawuf. Sebetulnya secara bahasa, musibah itu yang berasal dari kata asaba yusibu musibatan, bukanlah sesuatu yang negatif, bukan. Memang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musibah itu artinya bencana. Musibah itu artinya malapetaka yang menimpa seseorang, yang menimpa satu kelompok masyarakat, yang menimpa satu bangsa. Tapi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Bahasa Arab, tidak ada arti musibah itu artinya bencana, malapetaka, itu tidak ada. Musibah itu artinya sesuatu yang menimpa manusia, sesuatu yang terjadi pada kita, itu namanya musibah. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu kita sebut kejadian, sesuatu itu kita sebut peristiwa, sesuatu yang kita alami itu namanya musibah. Kita makan lalu kenyang,
itu musibah apa? Itu musibah. Karena itu terjadi sama kita. Kita lari, lalu kemudian berkeringat, capek, lelah, itu musibah apa? Itu musibah. Kita kerja, lalu dapat hasilnya. Ada orang yang bekerja keras lalu naik pangkat, dapat kedudukan, itu musibah apa? Itu musibah. Kalau orang dapat kemuliaan, itu musibah. Maka kalau dia dapat kehinaan, itu juga musibah. Jadi musibah itu apa? Musibah itu sebetulnya sesuatu yang terjadi itu netral. Netral itu artinya tidak baik pun tidak buruk. Kapan peristiwa itu jadi baik? Kapan peristiwa itu jadi buruk? Itu tergantung pada kita dalam menyikapinya. Jadi kalau dalam bahasa modern kira-kira begini. Kalau hitungannya 100%, 10% itu adalah peristiwa kejadian. 10%. 90%-nya apa? 90%-nya adalah sikap kita menghadapi peristiwa itu. Jika kita menyikapinya dengan tenang, maka peristiwa itu jadi baik. Tapi jika kita tidak tenang, gelisah, gerasa, kusut, maka peristiwa itu menjadi buruk sama kita. Saya kasih contoh. Lapar itu musibah apa enggak? Musibah. Kemarin di berbagai kota terjadi penjarahan. Di mana? Di beberapa supermarket ya. Indomaret, Alfamart. Alasan mereka mengambil, mencuri, menjarah itu apa? Lapar. Alasannya lapar. Saya tanya Bapak Ibu, orang lapar itu bisa lari kan? Hah? Kalau orang lapar bisa lari? Orang lapar jalan pun payah. Jangankan lari, jalan pun payah. Kalau orang lapar pasti dia pegang, bisa sampai lari betul. Orang lapar duduk payah. Kalau orang lapar, itu logika sederhananya. Jadi kalau ditanya, sebetulnya mereka lapar apa? Bukan. Bukan. Bukan karena lapar orang mencuri, bukan. Karena ternyata banyak orang kaya jadi pencuri. Itu koruptor itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Sekolahnya tinggi-tinggi, otaknya cerdas. Peristiwa yang terjadi pada dia, pada kita, itu sama semua. Kenyang, lapar, sakit, sehat.
Terjadi tidak pada semua orang? Terjadi pada semua orang. Persoalannya, apakah sakit itu bencana? Apakah sakit itu bencana? Tidak. Apakah sehat itu bencana? Tidak, karena bencana itu istilah negatif. Sakit dan sehat itu peristiwa yang terjadi pada semua orang. Dia akan menjadi baik atau akan menjadi buruk kalau kita salah atau benar dalam menyikapinya. Maka yang pertama harus kita perbaiki adalah konsep musibah itu. Musibah itu sesuatu yang terjadi apa saja. Dia tidak baik, dia tidak buruk. Kalau begitu, perkawinan itu musibah apa?